Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu polimer. Definisi polimer. Polimer berasal dari dua kata, yaitu poly yang artinya banyak dan mer yang artinya bagian. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa polimer adalah zat yang dihasilkan dari molekul yang sangat banyak dengan struktur yang beragam. Atau bisa diartikan juga sebagai substansi yang terdiri dari banyak monomer. Ada beberapa contoh polimer, antara lain 1. Politilen atau PE, 2. Polipropilen atau PP, 3. Polistirena atau PS, 4. Polivinyl klorida atau PPC, 5. Politetrafluoroetilen PTFE atau Teflon, keenam ada polimetil metakrilat PMMA atau plexiglas, ketujuh ada polyamides atau PA, 8. Silikon, 9. Urea formaldehid, 10. Polyester, 11. Phenolics. Politilen atau PE memiliki sifat termoplastik, transparan, permeabel terhadap hidrokarbon, alkohol, dan gas, serta dengan kegunaan sebagai film, tas, pipa, dan lain-lain. 2. Polipropilen atau PP memiliki sifat termoplastik, intensitas rendah, tahan lama, tahan terhadap sinar X, permeabel terhadap air, dan tahan pada suhu sampai 130 derajat Celcius. 3. Polistirena atau PS memiliki sifat termoplastik, tahan terhadap sinar X, minyak, dan lemak, serta kegunaannya adalah pembungkus plastik, penutup furnitur, dan lain-lain. 4. Polivinyl klorida atau PVC memiliki sifat termoplastik, transparan, tahan terhadap sinar X, asam, minyak, lemak, dan alkohol. Kegunaan PVC antara lain vinil, kabel listrik, dan lain-lain. 5. Politetrafluoroetilen PTFE atau Teflon memiliki sifat anti lengket, tahan terhadap panas dan zat kimia yang memiliki kegunaan antara lain pelapis tangki bahan kimia, pelapis panci anti lengket, dan lain-lain. 6. Polimetil metakrilat PMMA atau plexiglas memiliki sifat termoplastik, transparan, dan tahan air, serta memiliki kegunaan alternatif untuk kaca mobil dan pesawat, lensa kontak, dan lain-lain. 7. Polyamides atau PA memiliki sifat termoplastik, tahan hingga suhu 100 derajat Celcius, tahan sinar X, kedap udara, serta kegunaannya yaitu karpet, pakaian olahraga, dan lain-lain. 8. Silikon memiliki sifat anti-adesif, sedikit beracun, serta contohnya adalah varnish, wax, dan lain-lain. 9. Urea formaldehid memiliki sifat tensile strength, hardness permukaan yang tinggi, dan absorpsi air yang rendah. Urea formaldehid memiliki kegunaan dalam memproduksi adesif untuk keperluan industri, polywood, papan klip, kertas, dan lain-lain. 10. Polyester memiliki sifat tahan panas, transparan, dan tahan terhadap benturan. Contoh polyester adalah botol, bungkus plastik, dan lain-lain. 11. Phenolic memiliki sifat yang tahan lama. Phenolic biasa digunakan dalam pelapisan dan varnish. Tata nama. Untuk penamaan polimer ada beberapa macam. Ada polimer yang namanya berasal dari tempat asalnya. Contohnya, Hevea brasiliensis atau karet dari Brasil. Ini adalah karet alam. Ada juga polimer yang diberi nama berdasarkan penemunya. Contoh, bakelite. Ini adalah polimer 3 dimensi yang dihasilkan oleh kondensasi fenol dan formaldehid yang dikomersialkan oleh Leo Baekeland. Dan untuk beberapa polimer penting, dikembangkan sistem tata nama khusus. Misalnya, nilon diberikan nama sesuai dengan jumlah karbon di diamina dan reaktan asam dikarboksilat yang digunakan dalam sintesis mereka.
Nilon diproduksi oleh kondensasi 1,6 heksametilena diamina 6 karbon dan asam adipat 6 karbon disebut nilon 6,6. Bahkan di sini tidak ada standar yang menentukan bagaimana nilon 6,6 harus ditulis, sehingga ada yang menulis dengan nilon 66 atau nilon 6,6. Penamaan polimer juga bisa didasarkan dari nama umum monomernya. Misal, polistirena adalah polimer yang berasal dari monomer 1-feniltena yang memiliki nama umum stirena. Pada kasus poli atau etilena tereftalat, bagian glikol dari nama monomer etilena glikol digunakan untuk penamaan polimer yang didasari oleh sumber serta strukturnya. Polimer ini dikenal dalam kelompok poliester atau disingkat PET. Untuk polimer yang dibentuk oleh dua monomer yang berbeda atau lebih, itu bisa disebut sebagai copolimer, mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. Pertama, istilah ikat atau CO digunakan dalam format poli umum, di mana A, CO, B, yang mana A dan B adalah nama dari monomernya, atau bisa disebut sebagai copolimernya. Ini ditentukan dari stirena dan metil metakrilatnya, sehingga penamaannya menjadi polistirena CO metil metakrilat. 2. Kraton. Biasa ditemui pada bagian karet bawah sepatu lari. Kraton adalah copolimer yang terbentuk dari beberapa unit stirena atau blok dari polistirena. Blok ini melekat pada unit butadiena atau blok polibutadiena dan membentuk copolimer triblok. Jika direpresentasikan, mungkin akan seperti A 8 kali, B 8 kali, dan A 8 kali, yang mana A dan B adalah unit monomer individu. Nama yang tepat untuk kraton adalah polistirena blok polibutadiena blok polistirena atau poliblok stirena blok polibutadiena blok polistiren. Pembagian polimer bisa dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu berdasarkan sumber, yang kedua berdasarkan susunan rantainya, yang ketiga berdasarkan reaksi polimerisasi, keempat berdasarkan jenis monomernya, dan yang terakhir adalah berdasarkan sifat termal. Berdasarkan sumber, polimer terbagi menjadi dua, yaitu natural polimer atau alami dan sintetik polimer atau buatan. Contoh polimer alami antara lain selulosa, karet, enzim, protein, dan lain-lain. Sedangkan untuk polimer buatan ada fiber, elastomer, plastik, perekat, dan lain-lain. Berdasarkan bentuk susunannya, polimer terbagi menjadi 3, yaitu polimer linear, polimer bercabang, dan polimer ikat silang atau biasa disebut sebagai polimer jaringan 3 dimensi. Polimer linear adalah rantai polimer yang panjang, terbentuk ketika unit monomer bergabung bersama dan melewati unit ulang yang sama. Polimer ini biasanya bersifat padat pada temperatur normal dan bisa juga larut dalam sejumlah pelarut. Polimer ini terdapat sebagai bahan yang fleksibel atau termoplastik seperti gelas dan elastomer. Contoh dari polimer ini adalah polietilena, polivinil, klorida, nilon, dan lain-lain. Polimer bercabang. Polimer bercabang adalah polimer linear yang memiliki cabang pada rantai utamanya yang lurus. Polimer ini memiliki densitas yang rendah dikarenakan adanya percabangan pada rantai utama. Contoh dari polimer bercabang adalah low density polyethylene atau LDPE yang biasanya digunakan sebagai kantong plastik. Dan terakhir adalah polimer ikat silang atau biasa disebut sebagai polimer jaringan 3 dimensi. Adalah polimer dengan ikatan kimianya terdapat antara rantai. Bahan ini biasanya diswell atau digembungkan oleh pelarut, tetapi tidak sampai larut. Ketidaklarutan ini dapat digunakan sebagai kriteria dari struktur jaringan. Makin besar persen sambung silang atau crosslink, makin kecil pula jumlah penggembungannya. Jika derajat sambung silang cukup tinggi, polimer dapat menjadi kaku dengan titik lelah tinggi dan berbentuk padat yang tak dapat digembungkan. Contoh dari polimer jaringan 3 dimensi atau ikat silang adalah intan atau diamond. Polimer berdasarkan reaksi polimerisasi terbagi menjadi 2, yaitu polimerisasi adisi atau disebut poliadisi
Dan yang kedua adalah polimerisasi kondensasi atau disebut sebagai polikondensasi. Poliadisi atau polimerisasi adisi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer yang berikatan rangkap atau ikatan tak jenuh. Pada reaksi ini, monomer membuka ikatan rangkapnya, lalu berkaitan dengan monomer lainnya, sehingga menghasilkan polimer yang berikatan tunggal atau ikatan jenuh. Sedangkan polikondensasi atau polimerisasi kondensasi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang mempunyai dua gugus fungsi. Contoh polimerisasi kondensasi adalah pembentukan dakron atau poliester dari etilen glikol atau polialkohol dengan dimetil tereflatat atau senyawa ester. Pada polikondensasi ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama ada tahap inisiasi. Tahap ini adalah menjadikan suatu molekul menjadi radikal dengan penambahan inisiator sehingga menjadi reaktif. Yang kedua ada tahap propagasi. Propagasi adalah proses perpanjangan rantai polimer. Sedangkan yang terakhir adalah tahap terminasi. Tahap terminasi adalah perubahan radikal menjadi non-radikal sehingga proses polimerisasi dapat diberhentikan. Berdasarkan jenis monomernya, polimer dapat dibedakan atas homopolimer dan copolimer. Homopolimer adalah polimer yang monomernya sejenis. Contohnya polietena, polipropena, polivinilklorida, teflon, poliestirena, polisoprena, amilum, dan selulosa. Sedangkan copolimer adalah polimer yang monomernya tidak sejenis. Contoh copolimer adalah dakron, nilon 66, dan bakelit. Pada copolimer terbagi menjadi 4. Yang pertama copolimer acak, kedua copolimer silang teratur, yang ketiga copolimer blok, dan yang keempat adalah copolimer cabang. Pada slide ini kita bisa lihat di mana tipe dari copolimer. Yang pertama itu adalah gambar silang teratur, yang kedua copolimer blok, yang ketiga copolimer acak, dan terakhir adalah copolimer cabang atau graf. Polimer berdasarkan sifat termalnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada termoplastik, yaitu polimer yang bisa mencair dan melunak. Hal ini disebabkan karena polimer-polimer tersebut tidak berikatan silang, linear atau bercabang. Biasanya bisa larut dalam beberapa pelarut. Yang kedua yaitu termoset, yaitu polimer yang tidak mau mencair atau meleleh jika dipanaskan. Polimer-polimer termoset tidak bisa dibentuk dan tidak dapat larut karena pengikatan silang, menyebabkan kenaikan berat molekul yang besar.